Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 176 hadis 429. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini seputar ketentuan imam dan makmum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja dijadikan adanya imam itu untuk diikuti. Para ulama menjelaskan berarti tidak boleh mendahului dan tidak boleh membelakangi. Imam belum takbir, ini sudah takbir. Atau imam belum beres takbirnya, ini sudah beres takbirnya. Kalau membelakangi, imam sudah takbir, Allahu Akbar, ruku, imam nangtung kene, tidak mengikuti, sama ya. Salahnya meski tidak membatalkan sholat tapi mengurangi kesempurnaan sholat. Kalau menyamai itu subhat karena khawatir kemudian jadi mendahului. Maka dari itu tunggu saja imam takbir selesai baru kita takbir. Dalam hal apa imam diikuti itu? Faidza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir maka takbirlah kalian. Jadi imam takbir Allahu Akbar baru kita takbir, tidak mendahului, tidak mengakhirkan diri ya. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan bertakbir hingga imam bertakbir. Jelas ya, tidak boleh mendahului. Allahu Akbar urang geus beres takbir imam padahal acan. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku maka rukulah. Wala tarka'u hatta yarka'. Jangan ruku hingga imam ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi makmum tidak membaca sami'allah. Makmum hanya membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau imam baca enggak Allahumma rabbana lakal hamdu, kembali ke dalil umum ya baca ya. Sami'allahu liman hamidah. Meski di sini enggak disebutkan imam baca rabbana lakal hamdu, kembali ke dalil umum tentang bacaan salat. Kalau i'tidal pasti baca rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau makmum bacanya Allahumma rabbana lakal hamdu saja, tidak ada sami'allahu liman hamidah. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda. Janganlah kalian sujud hingga imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam salat berdiri maka salatlah kalian berdiri. Wa idza shalla qu'udan. Apabila imam salat duduk
fasallu qu'udan ajmain, salatlah kalian duduk semuanya. Ini hadis Nabi sampaikan ketika Nabi pernah jatuh dari kudanya sampai cedera, tidak bisa berdiri, maka Nabi sholat sambil duduk. Ternyata sahabat berdiri, maka Nabi membacakan hadis ini. Jadi meski konteksnya kalau imam duduk kalian duduk, Nabi SAW menjelaskan dalil dari awal. Innama ju'ila, dalil umum gitu. Takbirnya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya, sampai urusan berdiri dan duduk. Ini menunjukkan kalau imam sudah tidak mampu berdiri, itu boleh jadi imam tetap. Ya, ada kan orang itu berdiri mampu, tapi duduk sujud itu tidak mampu. Ya, duduknya mungkin di kursi ya ada, atau yang sudah tidak kuat berdiri tapi masih kuat duduk, boleh itu jadi imam. Bukan uzur yang menghalangi seseorang untuk jadi imam berdiri itu. Kalau imamnya sudah sepuh ya, misalkan ya kiai langitan ya atau kiai bumi maka udah nggak bisa berdiri, dia mengimam sambil duduk, boleh, silakan. Hanya catatan, sholatlah kalian semuanya sambil duduk. Ini nanti ada dalil tambahan. Ketika Nabi menjelang wafat, Nabi kan sholatnya sambil duduk. Abu Bakar di samping kanan Nabi sambil berdiri, dan makmum lainnya juga sambil berdiri. Nanti model ijtihadnya ada dua. Kalau Imam Syafi'i mengatakan diambil yang terakhir. Yang terakhir berarti imam duduk, makmum tetap berdiri. Berarti ini hadis enggak diamalkan. Kalau imam duduk maka sholat duduk, itu gugur dengan amal terakhir Nabi ketika sakit menjelang wafat. Tapi penjelasan ini menggugurkan yang itu harus ada dari nabinya, harus ada dari sahabatnya. Kalau tidak ada, berarti jawazul amrain ya. Perintah Nabi sholatlah sambil duduk khusus untuk yang itu, maka itu berarti anjuran atau boleh. Kalaupun imam duduk makmum berdiri, statusnya juga boleh. Buktinya Nabi menjelang wafatnya sholat sambil duduk, makmumnya semua berdiri. Begitu. Itu hemat saya lebih pas. Apakah kalau imam berdiri, makmum wajib berdiri semua? Ya, yang mampu. Yang tidak mah boleh sambil duduk, ya, sambil sila, boleh. Dan unik ya, saya punya jamaah di satu masjid yang lain, berdiri bisa, ruku bisa, sujud nggak bisa. Sujud bisa, cuma duduk iftiros nggak bisa. Ada yang begitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa makmum itu harus mengikuti nyeples imamnya. Kalau imamnya kunut, makmum pun wajib kunut, meskipun Ibnu Taimiyah tidak menyatakan ada kunut subuh. Tapi kalau imamnya kunut subuh, makmum harus kunut subuh, kata Ibnu Taimiyah. Sama halnya seperti imam tidak kunut subuh, makmum kunut subuh gitu. Bahkan kalau imam turunnya tangan dulu, saya kan lutut dulu, imamnya turunnya tangan dulu, maka makmum semua harus tangan dulu. Kalau imam berdirinya lutut dulu, bapak nu biasa tangan dulu, berdirinya wayahna kudu lutut lah. Jadi meureun ningali imam. Atau udah tahu, wah ini imamnya madhab Salafi, ya, wah ini madhab Nahdiyin, ya udah tahu. Tapi
pendapat Ibnu Taimiyah itu setahu saya tidak dikemukakan oleh jumhur ulama yang lain, ya. Dan saya pribadi kalau ditanya begitu biasa menjawab, hadis ini sudah jadi batasan. Jadi yang dimaksud mengikuti imam itu apa? Ya ini, jangan takbir mendahului imam, jangan ruku mendahului imam, jangan i'tidal mendahului imam, jangan sujud mendahului imam. Itu maksudnya. Masalah nanti imam kunut subuh, makmum tidak kunut subuh, silakan, boleh. Itu pilihan ijtihad kan. Imam tangan dulu, makmumnya lutut dulu, boleh, silakan. Tidak termasuk yang diharuskan mengikuti, ya. Kalau betul begitu nanti punten, kalau imamnya cingkrang berarti makmumnya semua harus cingkrang, ya. Jadi itu kan bagian, memang ada hadisnya Nabi kan sebelum sholat itu tolong yang isbal angkat. Ya diperiksa oleh Nabi sarung teh. Yang isbal melebihi 2 mata kaki angkat gitu ke. Ya. Jadi itu bagian dari praktik sholat juga. Tapi ya apa boleh buat ya. Meski saya nggak sependapat, saya wajib menghargai rekan-rekan, bahkan sebagian besar guru-guru saya yang berpendapat isbal itu boleh, cenasal tidak sombong. Ya, jadi di sini saling menghargai ijtihad, dan itu tidak termasuk bagian mengikuti imam. Ya, kumaha imam orang Syiah, wah loba bid'ahan. Ya kita nggak ikut bid'ahnya. Ya, jadi langsung saja kita sholat seperti yang kita yakini. Ya. Kemudian yang berikutnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fil masjid ta'akhuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di masjid itu ta'akhuran, saling mundur. Faqala, kata Nabi, taqaddamu, maju kalian, fa'tammu bi, ikuti aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, lalu yang di belakang kalian mengikuti kalian. Ya. Jadi ini asalnya ada yang lain mundur lagi, ada yang lain mundur lagi, biar masuk semua. Wallahu alam, saya nggak tahu gimana masjid zaman Nabi. Ya. Kata Nabi maju, kalau nggak muat ke belakang, ya sapu 2, sapu 3. Nanti sapu 3 lihat sapu 2, sapu 2 lihat sapu pertama, lihat imam. Kalau sekarang kan alhamdulillah ada pengeras suara, kedengaran semua. Dan ini yang sering saya jadikan praktik, bahwa jarak imam dan makmum tidak jauh. Makanya kalau ada masjid yang sajadahna di huruf, makmumna di dia, saya suka tarik ke belakang. Ya, karena makmum tidak boleh ta'akhuran, tidak boleh ta'akhuran itu memilih di akhir gitu ya. Ada jarak yang jauh antara makmum dengan imam, dekat ya. Meski misalkan seperti di Masjid Istiqlal naik mimbarna, imam mah dihandap ya, dekat dengan makmum ya. Dan di masjid-masjid besar juga pada begitu. Nah kalau yang jaga jaraknya jauh itu nggak nyunah itu. Ya, harus dekat sampai nggak ada celah buat lewat. Ya, pokoknya dekat. Kemudian dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu kamar, arti asal hujrote menai nama satu bilik, satu ruangan dihijab gitu, hujrat mukhassafatan, yang diampari tikar. Fa shalla fiha, Nabi sholat di sana. Fatatabba ilaihi rijal, ternyata ada beberapa orang yang mengikuti beliau. Waja'u, dan mereka datang, yusollu Nabi sholatihi, sholat mengikuti sholat Nabi. Al hadis wa fihi, kelanjutannya, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah,
sebaik-baiknya sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Ini konteksnya Pak, sholat tahajud. Jadi Nabi kan ada hadisnya, kalau sholatnya di kamar Aisyah, kalau sujudnya kudu nepak ke Aisyah, baru Aisyah ngarengkol, ya. Nabi sujud, udah Nabi berdiri, Aisyah nanggunjar deui, meluruskan lagi kakinya. Maka dari itu kadang-kadang Nabi sholat di masjid. Agar sholat beliau tidak diikuti oleh yang lain, sholat malam beliau, karena pasti mau kuat karunya, kasihan, Nabi bikin bilik khusus, menaik nama pakai hijab ini ya. Ternyata sahabat tahu, ikut sholat malam Nabi. Sampai di hadis ini kan panjang, Nabi duduk biar nggak kelihatan oleh para sahabat. Sahabat juga ikut duduk. Udah begitu Nabi negur, sebaik-baiknya sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Tong dibalikin gini, Nabi eta di masjid. Jangan dibalikan, karena Nabi kan kasusnya darurat, di rumahnya penuh, makanya Nabi ke masjid kan nempel. Ini jadi dalil boleh berjamaah dalam sholat malam, ya. Dan ini jadi dalil bahwa sholat malam itu sebaiknya dilaksanakan di rumah, ya. Kecuali kalau ada beberapa sebab. Saya pribadi secara umum kalau tidak ada kajian ba'da isya, sesudah sholat isya di masjid atau taubah itu pasti sholat malam minimal 4 rakaat 2-2. Karena kalau digebregeun akhir malam kadang ada lelahnya, 1 jam itu nggak cukup, ya. Rata-rata 1,5 jam baca sholat malam 1 juz itu, ya. Contoh nanti malam Al-Hijr teh juz 14, ya. Tadi baca surat Ibrahim, ya, hanca Ibrahim. Nanti Isa juga kita baca surat Ibrahim kalau masih ada sisa. Kalau enggak masuk ke surat Al-Hijr. Jadi 1 malam 1 juz itu enaknya kayak Nabi dicicil dulu 4 rakaat awal malam. Nabi kan pernah tengah malam bangun lagi, baru 3 rakaat di akhir malam, tidur dulu gitu kan. Makanya kan Aisyah tanya, Anda cenah witir sebelum Anda tidur sebelum witir gitu kan, di hadis yang sudah kita bahas. Iya, mata saya tidur, hati saya bangun. Ai urang mah nya mata bangun, hati tidur. Komun mata tidur hati oge tidur. Urang main Nabi mah nggak apa-apa mata tidur tapi hati mah bangun. Maksudnya bisi kasiangan gitu ya, kata Aisyah. Enggak, insyaallah, ya. Jadi di akhir malam itu Nabi tidur tapi ada bangunnya buat witir, dan Nabi sudah bebekalan 8 rakaat sebelumnya. Di 2 waktu kan, 2 istirahat, 2 istirahat tidur, nanti 3 rakaat witir di akhir baru bangun malam janari. Nah, yang 4 rakaat awal itu saya amalkan di masjid. Kalau dulu ketika anak saya 1-2 selalu di rumah. Bahkan ba'da isya pun, ba'da maghrib saya kerjakan di rumah. Karena nanti ada hadisnya. Nabi itu seringnya ba'da maghrib ba'da isya itu di rumah. Jadi kalau cari saya ba'da maghrib ba'da isya kadang udah nggak ada. Saya sholat di rumah. Cuma sekarang apalagi mulai anak 3 lah, 3 enak 5. Wah, ya. Gak nyaman Pak, bapak ge gaduh incu hiji baong Pak. Lieur Pak, gak nyaman. Dibawa pabalatak di luhur, pabalatak dihandap gandeng di luhur, gandeng. Ya, maka saya pribadi beres sholat isya itu kalau nggak ada kegiatan kajian pasti dilanjutkan dengan sholat malam sampai 8:30, ya.
nanti malamnya disambung lagi begitu. Jadi Nabi juga kan di sini ketika mengatakan sebaik-baiknya sholat malamnya di rumah, Nabinya sendiri kan di masjid karena ada uzur, ada halangan. Ya, jadi boleh, bukan berarti jelek, cuma memang lebih baik di rumah, jangan berjamaah di masjid. Ini yang sudah kita bahas lah ya di pembahasan sholat tarawih sebelumnya, bahwa memang kalau pakai dalil asli lebih baik sholat malam, sholat tarawih itu di rumah sendiri lama. Nah masalahnya orang tuh bisa gitu teh, jadi lebih baik di awal malam tarawih itu. Buktinya kan nih di bulan Syawal berapa kali Bapak bolong sholat tahajud? Sering kali kan, 11 rakaat, ya, kaji 11 rakaat tereh, lebih tereh dari imam yang biasa di sini. Nah itu menunjukkan bahwa memang fikih tarawih di awal waktu, mengapa diabadikan oleh para ulama itu memang real begitu. Konteks awam itu masyarakat umum susah mengamalkan yang seperti Nabi. Jadi boleh. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala shalla Mu'adzun bi ashabil isya. Mu'adz pernah sholat mengimami jamaahnya sholat isya, fatawwala alaihim, bacaannya panjang. Dalam riwayat lain disebutkan rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Nya najan Al-Baqarah can turun sadayana atuh da moal jiga An-Naba. Moal jiga Ar-Rahman nya saponok-ponokna Al-Baqarah di zaman itu. Ya. Pasti panjang. Rakaat kedua Nisa, dan Mu'adz ini mengimam yang kedua kalinya, sholat yang kedua kalinya, karena sebelumnya Mu'adz bermakmum dengan Nabi di Masjid Nabawi. Pulang ke lemburna ke RT sebelah, karena Mu'adz imam masjidnya belum sholat kan menunggu imam, maka Mu'adz mengimami lagi. Jadi mun ayeuna mah di sini sholat jam 7, di ditu setengah 8, geus setengah 8 jawab panjang. Dan dalam riwayat lain ini nanti ada yang mundur. Yang mundur itu jamaah yang sudah bawa air di untanya buat minum ternaknya terakhir sebelum tidur malam. Atuh cahinya tong boro onta nyap. Unta pun binatang ai mawa cai loba mah ditagan misalkan sajam da ripuheun ya. Dan gak mungkin duduk ya. Kemudian ternaknya menunggu untuk minum. Makanya ini ada jamaah yang mundur ya, memisahkan diri, sholat, melanjutkan sholatnya, berdiri salam pulang gitu. Tahu Mu'adz ada yang lapor tuh cenah ada yang mundur, Ustadz panjang teuing cenah gitu. Lalu kata Mu'adz munafik, berarti cenah orang munafik yang meninggalkan sholat, nggak serius sholatnya gitu. Tapi ketika dilaporkan kepada Nabi, Nabi tidak memarahi yang mundur itu, malah memarahi Mu'adz. Kata Nabi, aturidu antakuna ya Mu'adz fattanan, apakah kamu ingin menjadi hei Mu'adz tukang fitnah? Tukang fitnah teh pembuat onar, didinya resep nyen masalah teh meureun gitu. Idza amamtan nas, kalau kamu mengimami orang-orang, faqra bisyamsi wa duhaha, baca surat wasyamsi wa duhaha, wasabbih isma rabbikal a'la, wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha. Ini kalau di juz amma rata-rata setengah halaman kan. Dan ini dalil bacaan sholat isya. Awas ku bapak tong ditembakkeun ka abdi, Ustad cenah sholat subuh teh wasamsi waduha. Sholat isya, kalau sholat subuh udah dibahaskan dulu hadisnya ya. Nabi sholat subuh itu bacanya 60 ayat. Kalau 60 ayat standarnya An-Naba berarti 2 halaman. Nu para ronok amma yatasalun 2 halaman. 60 ayat no. Ya, jadi kalau saya kan di sini
Rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman, masih kurang. Ya, itu harusnya sholat subuh teh rakaat pertama 2 halaman. Badai pada cobian. Jadi jangan salah memahami hadis. Hadis ini konteksnya sholat isya, dan konteksnya lagi itu ada jamaah yang berkeperluan. Ya. Dan di sini imam harus peka. Ya, bisa anu keur butuh. Ya. Atau kalau saya punten, ya mungkin sama dengan di sinilah Mas Eko ya. Kasihan nih jamaahnya burut keur ngaladangan, ada banyak tukang gorengan. Tetep diculukun ya. Jadi jangan terlalu lama ya. Karunya deka goreng deui. Tukang nasi goreng, tukang gorengan di rumah saya banyak ya, di gang madrasah. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Kisah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami jamaah ketika beliau sakit. Sakitnya menjelang wafat. Qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Nabi datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi kan Pak, sudah kita bahas Nabi itu meninggalnya cukup repot, sakitnya parah ya. Sampai sering Nabi tidak siuman ketika waktu sholat. Pantatnya parah kan ya. Sampai diimami oleh Abu Bakar. Abu Bakar udah nggak nanya lagi Nabi, udah tahu sakit, ngimaman. Nah, ini disebutkan sholat duhur. Ngimaman Abu Bakar teh. Tapi ternyata Nabi di siang itu jag-jag, asahara rampang. Hayang ka masjid kan dekat ya dari mihrab. Maka kemudian Nabi datang sebelah kiri Abu Bakar, duduk di samping kirinya. Jadi ini Nabi, ini kiri ya. Ini Abu Bakar. Artinya Nabi sebagai imam masbuk. Boleh imam masbuk? Boleh. Ya, kalau misalkan di sini Pak Haji Asep imam, ya, udah ada imamnya Kang Rizky, ya. Pak Haji Asep kemudian datangnya dari depan misalkan, langsung ke sini, boleh. Jadi berdampingan dengan Kang Rizky. Kang Rizky banting setir jadi makmum, Pak Haji Asep jadi imam, boleh. Ya. Ini kasusnya begitu. Jadi Nabi duduk, dan Nabi juga duduk karena sakit. Kalau Abu Bakarnya berdiri. Fakana yusolli bin nasi jalisan. Nabi mengimami jamaah sambil duduk. Wa Abu Bakrin qaiman. Tapi kalau Abu Bakar sambil berdiri. Yak tadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadin nasu bi sholati Abi Bakrin. Dan jamaah mengikuti sholat Abu Bakar. Ini bisa dikatakan imamnya ada 2, meski enggak ya, imamnya 1 yaitu Nabi. Cuma kan Nabi duduk, suaranya pelan ya, pasti nggak kedengaran ke belakang, belum zaman lagi mic kayak begini ya. Jadi Nabi Allahu Akbar. Nah, Abu Bakar yang mengeraskan. Karena duduk gak kelihatan kan, makanya Abu Bakar tetap berdiri. Allahu Akbar. Makmum yang di belakang ikut Abu Bakar. Jadi boleh seolah-olah ada 2 imam, boleh kalau memang imamnya sedang sakit. Nah, ini yang tadi kita singgung, Nabi imam duduk, makmum berdiri, boleh. Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk duduk. Meski ada fikih yang lain. Fikih yang lain gimana? Kalau imam itu duduk karena penyakit menetap, maka makmum harus berdiri. Kalau imam itu duduk karena penyakit sementara, kayak tadi Nabi cedera, maka makmum harus duduk. Ada yang begitu. Tapi hemat saya itu terlalu detail dan nggak ada keterangan begitu rinci dari Nabi, nggak ada. Itu fikih ya. Udah aja yang lebih selamat kita ambil yang umum, bahwa Nabi menganjurkan duduk dan membolehkan tetap berdiri ya. Hari kamarima taraweh di At-Taubah santri teh iraha cenah imam diuk.
Kalau imam duduk pancen makmumnya duduk gitu. Imamnya berdiri terus. Jadi cenah tidak duduk. Tapi ada banyak yang duduk. Sab ketiga mah rata-rata pada duduk. Ya, saya tahunya ketika saya malam 26 itu udah nyalse imaman karena santri udah pada apa juz 26 ya. Kalau malam 20 sampai 25 saya full ya, 5 6 malam itu 26 itu saya jadi makmum. Aya garaning barudak teh. Meski saya jadi makmum saya ke belakang. Ke darariuk gitu bari hareureuy teh sintrekan. Dan saya udah ingatkan, awas mun garandeng teh anak ka tukang. Ya. Sintrekan sambil duduk tuh. Jadi boleh ya, boleh imam berdiri makmum duduk boleh, apalagi sholat sunat. Tadi fikih yang tadi yang Nabi tarawih sambil duduk di tenda kecilnya, di hijab kecilnya, itu juga jadi dalil boleh sholat sunat sambil duduk. Boleh juga berdasar hadis ini imam duduk, makmumnya tetap berdiri. Imam berdiri, makmum berdiri, imam duduk, makmum duduk, imam berdiri, makmum duduk, imam duduk, makmum berdiri, boleh semuanya. Semuanya ada dalilnya. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Apabila kalian mengimami jamaah, maka ringankanlah. Fa inna fihi musyghir, karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil. Anak kecil kan mau dilatih ceurik ya, nangis. Wal kabir, orang sudah tua enggak kuat salat lama. Wad dhaif, orang yang lemah yang enggak bisa salat lama, sakit. Wadzal hajah, dan yang memiliki keperluan. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya. Kalau kamu sholat sendirian, silakan sholat semau kamu, semau dia. Ini konteksnya secara umum, ya. Tapi untuk sholat malam pengecualian, ya. Untuk sholat subuh juga pengecualian, sholat duhur pengecualian. Jadi standar ringannya itu ya seperti yang dicontohkan Nabi itu ringan. Karena kalau tidak ringan maka ya sholat malam. Nabi satu rakaatnya sampai 2 surat, Al-Waqiah, Ar-Rahman, sarakaat gitu. Kan lumayan deh. Ya. Jadi standar ringannya mengikuti Nabi. Kemudian wa an Amr bin Salamah qala bi, kata Amr bin Salamah, ayahku berkata, Salamah, ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku datang kepada kalian dari Nabi SAW benar, tidak berbohong. Kata Nabi, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Apabila datang waktu sholat, maka adzanlah salah seorang di antara kalian, dan hendaklah yang mengimami kalian yang paling banyak Al-Qur'annya. Paling banyak apa? Ya hafalan. Ya. Qala fanadhuru, lalu ini jamaah yang sedang ngariung teh saling melihat. Falam yakun ahadun aktsaru minni Qur'anan. Nyatanya enggak ada yang paling banyak Qur'annya, hafalannya kecuali aku, kata Amr bin Salamah. Faqaddamuni, bukan faqaddimu. Mereka lalu menyuruh aku ke depan jadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Saya baru 7 tahun. Baru kelas 1 kutab, ya 1 SD. Ya di kita juga kelas 1 SD rata-rata juz amma beres dan ngajinya bararagus, ya. Daripada punten bapak-bapak ngejuz amma can apal, ngaji lagi can lancar. Ini dalam riwayat lain dijelaskan begini. Saya lupa lagi nama kaumnya. Ini kalau sekarang mah ibaratnya nagreg, ya. Jadi perlintasan dari Madinah ke Makkah itu ada satu kampung. Nah ini kampung ini. Setiap yang dari Madinah pasti nyimpang kadinya. Nah Amr bin Salamah itu dari sejak kecil suka memperhatikan bacaan orang-orang yang nyimpang di sana sholat.
Padahal saat itu kaumnya belum masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, datang ke Nabi lalu pulang, suatu cenah saha imamna. Semua tahu ini Amr bin Salamah, karena Amr bin Salamah ketika para sahabat nyimpang ke kampungnya itu suka menyimak bacaan Qur'annya sampai beliau yang paling hafal Al-Qur'an. Jadi umur 7 tahun itu sudah bagus baca Al-Qur'annya. Ini jadi dalil bahwa syarat utama imam itu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lebih jelasnya di hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yang hendaklah yang mengimami jamaah itu yang paling iqra qori dalam konteks hadis itu yang paling hafal Al-Qur'an, dan tentu saja bagus. Nah, di orang memang masalahna aya nu hafalanna loba rusak bacaanna. Ada yang bagus bacaannya kurang bapak. Kalau zaman Nabi Mas otomatis kan orang mau perbanyak hafalan berarti bagus bacaannya. Ya. Contoh di pesantren kami gak mungkin ditambah hafalan kalau bacaannya belum beres. Beresin lah bacaannya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau dalam hal kuantitas dan kualitas bacaannya sama, fa'lamuhum bis sunnah, yang paling memahami sunnah. Sunnah itu berarti hadis, fikih, ya. Fa in kanu fis sunnah sawaan, kalau kemampuan mereka dalam hal sunnah sama, faqdamuhum hijratan, yang paling dahulu hijrah. Di sini siapa yang paling dahulu jadi ahli masjid? Hijrah akhir kita kan gitunya. Jika pemuda hijrah berarti kan jadi ahli masjid, ya. Fa in kanu fil hijrati sawan faqdamuhum silman, kalau hijrahnya pada bareng, siapa yang paling dahulu masuk Islam? Ini di kita nggak berlaku insyaallah ya, karena di kita sejak kecil sudah masuk Islam. Jadi hijrah bisa dipakai. Siapa yang paling dahulu jadi jamaah masjid di Baitur Rahman ini? Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, sinnan, siapa yang paling tua. Nah, jadi pertimbangan tua itu terakhir, ya. Alhamdulillah saya di masjid bapak saya dulu, di masjid saya sekarang ini dipraktikkan. Meski saya dulu sejak sanawiyah sudah jadi imam, ya. Pindah ke At-Taubah sekarang, meski saya tidak meminta karena jamaah paham, mangga cenah. Ya, kecuali kalau ada Ustaz Syarif Lukman Hakim, karena beliau guru saya, lebih senior, ya, lebih paham agama. Jadi beliau imam keduanya saya. Jadi begitu, tidak melihat tua, ya. Wala ya ummanna rajulur rajula fi sultani, jangan mengimami seseorang yang lain di kekuasaannya. Contoh, ini jadi dalil setiap imam itu ada sultannya. Baitur Rahman siapa sultan imamnya? Harus ada. Saya meskipun misalkan lebih hafal, nggak boleh mengimami di Baitur Rahman illa biiznihi, kecuali seizin imam, ya. Nanti kita sambung, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita kembali ke halaman 180, hadis nomor 436, bagian akhir. Wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi, jangan mengimami seseorang lainnya di kesultanannya, kekuasaannya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi, jangan juga duduk di rumah orang lain di atas tempat kehormatannya, illa biiznihi, kecuali dengan seizinnya. Di Arab itu ada budaya setiap kepala rumah tangga atau yang punya rumah itu punya kursi khusus.
Itu nggak boleh ditempati oleh siapapun kecuali oleh sang pemilik kursi itu. Contohnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nggak ada yang berani menaiki kursinya. Yang dibolehkan menaiki kursinya hanya cucunya Nabi Muhammad SAW. Itu ada budaya begitu. Jadi nggak boleh. Kalau di sekolah kursi ustad, ya itu santri tong teu sopan, ya keur ngerjakeun tugas duduk di kursi ustad tuh nggak boleh. Atau di kantor kursi direktur, ya hayang ngajaran cenah diuk da kursi direktur. Nggak boleh kecuali dengan seizinnya. Nah, terkait sholat berjamaah di sini ada istilah sultan, kekuasaan. Ini maknanya dua. Yang pertama, karena memang imam sholat itu penguasa. Maka dari itu di hadis tempo hari yang lalu Abu Hurairah melaporkan ini imam yang paling mirip dengan Rasul. Artinya Abu Hurairah jadi makmum. Meskipun Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Jadi artinya Abu Hurairah itu yang paling hebat. Nah, tapi karena saat itu di Madinah gubernurnya adalah Amr bin Salamah, maka beliau tidak jadi imam, jadi makmum, ya. Ibnu Abbas juga jadi makmum kepada Ibnu Zubair, karena yang jadi gubernur di Makkah pada zaman itu Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar, putra dari Zubair bin Al-Awwam, suami dari Asma kan binti Abu Bakar, ya. Jadi ayat ini menunjukkan yang berhak jadi imam di masjid ini Pak RW, Pak RT, ya. Kalau ada camat di sini, Pak Camat sudah jadi imam, meski sudah pensiun, ya. Jadi kalau ada wali kota berarti wali kota jadi imam, ya. Ini yang pernah saya singgung, nunyar imal ke kara akhir, ya. Beliau gubernur kemana-mana jadi imam, yang nggak pernah jadi makmum. Nah, Bapak Jokowi itu harusnya begitu tuh, jadi makmum. Masa presiden jadi makmum? Khalifah itu sepanjang sejarahnya, gubernur itu sepanjang sejarahnya jadi imam, jadi khotib, ya. Tapi kalaupun konteksnya hari ini imam itu bukan penguasa, nah ini yang kedua fikihnya, imam itu punya kekuasaan. Siapa penguasa imam di sini? Saya nggak boleh mengimami di sini kecuali diizinkan sama imam di sini. Tapi karena saya sudah diizinkan, jadi saya berani mengimami di sini, ya. Tapi di masjid-masjid lain yang saya tahu ada imamnya dan imamnya bersedia jadi imam meski saya jadi makmum, saya nggak pernah jadi imam. Contoh yang kajian Jumat malam di online, itu di masjid itu saya nggak pernah jadi imam. Kalau dua imamnya ada, kecuali kalau dua imamnya nggak ada baru saya jadi imam, ya. Dah enak jadi makmum, ya, daripada jadi imam. Kalau boleh memilih, gitu, udah imamnya yang lain, ya. Kecuali dengan seizinnya. Nah, ini juga jadi PR, ya, buat kita semua, khususnya di Masjid Baitur Rahman ini harus ada imam, sultannya siapa. Kalau bisa ya seperti di masjid-masjid Timur Tengah lah, tuh sampai menyiapkan rotibah khusus, ya, bukan untuk imam saja, malah dengan muadzinnya. Jadi harus ada khusus, profesional. Dia 5 kali sholat ada, ya, profesional. Nggak boleh tidak ada kecuali kalau sakit. Masa imam pabaliut jeung ngajar jeung dagang, wah nggak boleh tuh meninggalkan jamaah, harus profesional. Seperti bapak jadi ASN profesional kan, kesibukan apapun tinggalkan demi ASN. Udah jam 8 masuk, tinggalkan semuanya, itu profesional itu, ya. Kalau boleh saya usul. Kemudian yang berikutnya, ya syukur-syukur di sini ada jamaah, ada kader yang layak jadi imam, udah aman, ya. Seperti kami di At-Taubah, Ustaz Lukman ada, saya ada, itu kudu rotibah. Karena ya saya sholat pasti ke sana, ya, dan saya tinggal di sana, enak kalau begitu. Tapi kalau nggak ada ya otomatis harus menyiapkan imam profesional.
Di dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu an ada tambahan wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, ya. Kalau sebaliknya boleh laki-laki yang harus jadi imam. Kalau perempuan mengimami perempuan ya boleh. Wala arabiyun muhajiran. Arabi itu orang Arab gunung, orang Arab kampung, enggak boleh mengimami muhajir. Kenapa? Kan tadi syarat imam yang paling dulu hijrah, ya, yang paling dulu berkontribusi ke Islam. Yang junior dalam hal masjid, dalam hal Islam, perjuangan itu nggak boleh mengimami yang senior dalam perjuangan. Wala fajirun mukminan, juga imam yang fajir nggak boleh mengimami mukmin. Yang fajir itu koruptor, ya, pejabat yang busuk, misalkan politisi busuk, kita sudah pada tahu kelemahannya apa, nggak boleh mengimami. Meskipun kalaupun mereka mengimami, sholatnya tetap sah sepanjang rukun-rukun sholatnya ada. Ya, itu saja mungkin seputar imam sampai hadis ini. Nanti hadis berikutnya itu seputar kewajiban makmum. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, maka saya persilakan. Maaf Haji. Mengenai kata tertib sholat ini yang kita harus memuji imam, tadi ada timing, per timing itu sudah pasti harus ya, imam dulu baru kita boleh memuji. Tapi ada tata tertib, tata cara yang tadi misalnya karena keterbatasan fisik tidak imam, itu juga mungkin dibolehkan. Atau mungkin ada riwayatnya, ada dalilnya, misalnya imam tangannya gerak-gerak, dulunya ketika tahiyat, tapi makmum enggak, atau sebaliknya, atau kaki ada yang rapat, ada yang enggak ketika sujud, itu mungkin ada dalilnya. Saya ingin juga dapat pencerahan, ada nggak dalil ketika bangun misalnya tangan dan menjadi tinju ketika dari sujud ke atau duduk tahiyat akhir sama seperti tahiyat awal. Iya. Yang pertama, yang rincian tadi, imam telunjuknya gerak-gerakan, makmum tidak, atau imam kakinya rapat, makmum tidak, atau sebaliknya. Saya nggak menemukan dalilnya. Yang detail itu sesuatu yang tidak dijelaskan detail, maka kembali ke dalil umum dengan ijtihad. Ya, dan tadi saya sudah jelaskan posisi ijtihad saya, bahwa kita tidak diwajibkan mengikuti imam dalam hal-hal yang detail. Kita diwajibkan mengikuti imam itu yang disebutkan dalam hadis tadi. Jangan mendahului takbir sebelum imam takbir, ruku, sujud, ya. Imam berdiri, kita berdiri, imam duduk, kecuali kalau ada halangan, ya. Dan itu juga bisa jadi dalil sebetulnya. Tadi Nabi duduk, makmum berdiri, berarti ada perbedaan. Kenapa? Ya karena Nabi konteksnya duduk sakit, makmum sedang sehat. Bisa sebetulnya, ya, meski tidak terlalu pas. Kenapa ini imamnya kunut subuh, makmumnya tidak? Ya karena ini madzhab Syafi'i, makmumnya madzhab Hanbali, nggak apa-apa, ya. Jadi ada perbedaan dengan alasan yang syar'i itu boleh. Perbedaan kayak tadi Nabi, kan di dalilnya kalau Nabi duduk, makmum duduk, ya. Dia ada yang tadi nyatanya Nabi duduk, makmum berdiri. Artinya boleh ada perbedaan kalau ada alasan syar'i, ya. Contoh kalau imam kunut subuh lalu saya tidak, ya alasan syar'inya karena saya misalkan tidak meyakini kunut subuh itu diamalkan, ya. Boleh. Atau kalau saya rapat, imamnya tidak rapat, kakinya dalam sujud, ya karena saya meyakini bahwa memang yang paling kuat itu dirapat, meski boleh direnggangkan juga, ya. Kemudian terkait dalil berdiri ini ada, ya, Syaiburi itu ya'jinu. Ya'jinu itu artinya ngadonan. Ngadonan kan mau kieu pasti kieu. Ya, dulu bibi saya tukang kulit lumpia. Saya tahu ngadonan tuh begini. Tuh sabal itu kan jolang agung tuh begini ngadonan, begini. Ya, ya'jinu. Dan itu tangan dulu. Ya.
Jadi lutut dulu baru tangan. Tangannya ketika lutut diangkat dari sujud itu begini, ya. Jadi ketika begini dulu, ya, mengangkat dulu kaki baru ini. Ininya begini. Ada dalilnya. Baru tadi pagi ya, malam kemarin, cuma baru saya baca pas sholat tahajud, guru saya posting penjelasan dari seorang ustadz di YouTube. Jadi ustadz itu menjelaskan kalau Nabi bangkit tangan dulu lalu lutut, itu hadis riwayat Wa'il bin Hujr. Sujud turun lutut dulu lalu tangan, Wa'il bin Hujr kan, sudah dibahas dulu hadisnya. Tapi kalau dalil sujud tangan dulu dan sebaliknya ketika bangkit lutut dulu baru tangan, itu hadis Abu Hurairah. Kata beliau di video itu, saya nggak setel videonya, malas lama nyetel video itu. Karena Wa'il bin Hujr di awal Islam, berarti itu di masa awal. Karena Abu Hurairah di akhir Islam, berarti itu nabinya sudah tua. Jadi praktik yang tadi itu berdirinya begini dulu, kata ustadz di video itu, ya bapak-bapak mungkin sudah tahu juga, itu karena nabinya sudah tua. Ya, beliau tanya ke saya gimana, ya sama, guru saya juga begitu. Guru-guru saya menjelaskan praktek sujud seperti itu, bangkit seperti itu, yang sujud tangan dulu, kalau bangkit lutut dulu baru tangan. Guru-guru saya juga menjelaskan boleh kalau memang sudah tua, sudah perlu tenaga tambahan. Tapi kalau masih normal, ya turun lutut dulu. Ya guru saya itu Ustaz Aceng Jakaria menjelaskan begitu. Jadi kalau berat, nah tangan dulu, cenah gitu. Kalau masih bisa lutut dulu, kata beliau. Kalau bangkit, tangan dulu, baru lutut. Kalau nggak bisa, ya lutut dulu, tahan tangan gitu. Tapi ya saya tambahkan penjelasan sebagaimana sudah dibahas tempo hari yang lalu. Ibnu Hajar sendiri tidak meneliti ilat-ilat begitu. Itu kan ilat itu fikih. Kenyataannya ini Nabi amalkan, yang ini juga Nabi amalkan. Udah amannya boleh dua-duanya. Ya kan penjelasan ilat itu analisa subjektif fikih. Kalau kita lihat objektif dalilnya, ini ada. Dan Nabi tidak menjelaskan sebabnya kan. Ya, jadi boleh berfikih dengan fikih yang tadi silakan, tapi tidak wajib kita ikuti karena fikih itu pemahaman subjektif. Objektifnya kan dalilnya dua-duanya ada. Ya udah kalau dua-duanya ada, dua-duanya boleh diamalkan. Bapak sewaktu-waktu boleh sambil begini ya, bangkit dari sujud itu boleh tangan dulu diangkat, silakan. Ya tidak usah saling menyalahkan. Termasuk yang duduk di tahiyat akhir 2 rakaat itu seperti tahiyat awal, ada dalilnya, sudah kita bahas. Mungkin videonya juga bisa dicek ya di YouTube. Dalilnya itu Nabi apabila duduk di 2 rakaat duduk di atas kaki kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan gitu. Tapi kalau Nabi duduknya di tahiyat akhir, Nabi duduk di atas lantai kemudian memajukan kaki kirinya ya. Saya harus buka kitab saya, ini formasi hadisnya can kaapal abdi ngapalkeunna dina kitab abdi. Ya. Nah, jadi berdasarkan hadis itu bagi madzhab Hanbali, sholat yang 2 rakaat itu tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Karena di hadisnya apabila duduk di 2 rakaat. Jadi tahiyat akhir subuh itu tahiyat awal menurut madzhab Hanbali karena baru 2 rakaat. Disebut akhir teh mun aya awal. Ari awal mah sah enggak ada akhir. Gitu kan fikih dari madzhab Hanbali Salafi. Tapi kalau dari Imam Syafi'i tahiyat akhir. Kenapa? Lantaran salam. Ya, salamat tahiyat akhir. Ya itu sampai hari kiamat begitu. Ya, dari dulu juga begitu. Silakan dipilih saja. Jadi kalau ada yang duduk
tahiyat akhir 2 rakaat sampai tahiyat awal nggak apa-apa. Ya, maksud saya nggak apa-apa, ya hargai ijtihadnya. Meskipun saya pribadi ikut Imam Syafi'i. Jadi kalau duduk tahiyat akhir yang 2 rakaat ya tahiyat akhir. Karena di sana salam. Begitu, ya. Mengapa, Ji? Tertarik tadi yang ketika Imam masuk Nabi, apa itu katakan Nabi, sehingga Imam bisa masuk. Masalahnya kalau di rakaat kedua itu bisa masuk. Bisa. Ujungnya nanti Imam nambah. habis, Imam belum. Iya, imam nambah. Jadi ketika imam berdiri, makmumnya salam. Salam sendiri. Iya, Bisa ya? bisa. Oke. Terus yang kedua, ada masuk, dulu saya masih ingat itu ada imam berantai. Iya. Ada masuk. Nah, ini apakah boleh atau memang ada masuk yang berantai sehingga ketika kita masuk ke kiri, ternyata yang di kiri itu lebih lama atau lebih belakangan daripada kita. Jadi kemungkinan nggak bisa dikacau nggak gitu atau nggak apa-apa gitu. Kalau kita ikut kayak tadi terjadi sama boleh, kita duluan selesai bareng kita imamnya di situ. Iya. Yang imam masbuk dalilnya jelas, yang ini yang Nabi sakit, ya. Atau yang pernah kita bahas tempo hari yang lalu, yang Nabi kesiangan karena Nabi baru menyelesaikan sengketa di satu kaum. Nabi kemudian masuk dari belakang membelah saf sampai berdiri di baris pertama. Lalu sahabat teh am gitu. Entak begini. Ya. Ada yang am. Abu Bakar teh tengah liek wae. Udah banyak baru Abu Bakar menoleh. Ternyata Nabi begini. Ya, lanjutkan. Tapi Abu Bakar malah mundur. Nabi maju sampai Abu Bakar ditegur oleh Nabi, "Kenapa cenah saya suruh kamu maju tapi kamu mundur? Tidak layak bagi putra Abu Kuhafah mengimami Nabi." Gitu. Jadi beliau mundur. Termasuk ketika Nabi tanya ke makmum, "Kenapa kamu cenah begini? Ini mah buat perempuan, buat laki-laki mah tasbih subhanallah." Itu kan kasusnya Nabi masbuk. Jadi kalau kemudian nanti makmumnya sudah beres, imamnya berdiri. Jadi ketika imam beres sujud Allahu Akbar berdiri, makmum tahiyat. Masa ikut berdiri ini lebih, ya. Dan salam masing-masing karena udah nggak ada imam. Yang kedua terkait masbuk berantai, imamnya ada lagi. Itu memang kalau kita buka kitab fikih nggak dapat tuh, nggak ada, ya. Atau ya mungkin saya belum menemukan, tapi perasaan saya meski seumur begini kitab kita asal buka KB. Saya tidak menemukan, ya. Karena tidak menemukan berarti tidak ada. Kalau ada minimal ayat satu qaul ulama, ya. Malah yang kita temukan hari ini itu banyak yang mengkritik, ya. Kalau banyak yang mengkritik berarti syubhat, ya. Ya itu guru-guru saya kan begitu. Jadi masbuk teh ngangkat imam deh, dan nggak ada dalilnya, ya, nggak ada dalilnya. Ya cenah sama makmum masing-masing juga nggak ada dalilnya. Iya, tapi kan faktanya itu makmum yang masbuk tuh makmum. Ya udah, kalau makmum berarti jadi makmum terus. Ya, yang jadi masalah itu kan kok ini makmum jadi imam. Bagaimana mengangkat imamnya itu biasanya dikiaskannya ke tadi. Kan Nabi juga diangkat imam oleh makmum. Ya, yang tadi Nabi kesiangan, Abu Bakar mundur, lalu itu kan cenah makmum mengangkat imam, ya. Sama halnya seperti punten kalau imam kentut kan harus diganti. Aya dalilna teu cenah. Nggak ada, belum terjadi Nabi kentut ketika mengimami lalu diganti, ya. Maka dari itu ini fikih, dan saya pribadi tentu harus menghargai ijtihad
mereka yang masbuk berantai, meski saya sering menjelaskan ya sebaiknya tidak ribuh teh ya, jadi loba imam tadi teh apa haji ngilu ka dieu pek teh dilatih pindah ka dieu ribuh jadi empat tembal dan guru saya Profesor Maman tuh pernah ketika ketemu di Tasik eta pangbahaskeun deui heuh gitu gayana teh ya naon Ustaz eta tuh cenah piraku imam teu paruguh kitu aya patembak-tembak cenah gitu. Mohon saya tuh ku Ustaz dulu ku didinya cenah hasilnya ke saya keun. Jadi ya hasil pengkajian saya sudah saya tulis di buku, cuma bukunya belum diterbitkan keburu corona. Nah, nyetak buku teh modalnya lumayan dan susah kembali seberak corona deh ya. Terakhir saya cetak buku 2019, udah itu corona, alhamdulillah Pak, modal juga baru kembali kemarin boro-boro untung. Jadi nyetak buku teh mikir 7 kali sekarang ya. Tapi sudah saya tuliskan di website atau Institut bisa dicek ya. Jadi memang yang masuk berantai itu kita susah cari dalilnya. Paling ya kias dalam ibadah kan nggak boleh. Ya kalau fikih ya itu ijtihad kita hargailah, meski ijtihad itu mohon maaf tidak sesuai dengan jumhur ulama. Ya. Ada lagi yang lain? Mangga Pak Ji. Ada imam sholat membaca al-Qur'an pada akhir ayat itu barangkali memakai rokir amin itu bagaimana? Hadisnya doib Haji lah diuraikan doibna kumaha nya doib we gitu. Memang ada, cuma ya begitulah di kalangan tertentu, bukan Imam Syafi'i berarti mempraktikkan itu. Enggak, cuma di kalangan tertentu khususnya di Syafi'iyah doib ge hadis terutama ini kaitannya fadilul amal. Fadilul amal itu kan amal yang baik, amal tambahan, amal sunat. Ya nggak apa-apa kan nih doa aja nih. Tapi kalau bagi kami ya, bagi saya itu bisa bid'ah ya, karena menambah sesuatu di dalam sholat gitu. Jadi ya nggak boleh diamalkan. Saya juga pertama kali itu Pak di masjid dekat kantor saya yang di Siti Menigar baru. Nah cete ieu mah puntennya bahasa saya NU anyar mah gitu. Perasaan masjid Nahdien di dekat rumah saya nggak begitu. Wah cet NU anyar, aerobik Pirlian. Ternyata setelah saya cek memang ada dalilnya, cuma lemah. Ya. Tuh Kak di lemur bapak-bapak raya Pak gitu. Aya nu henteu bedanya. Ada lagi? Cukup? Ya kalau cukup insya Allah kita sambung dengan kajian hadis-hadis yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.